It's the light of mine. I'm gonna let it shine. It's Halo the adik light of semua, selamat pagi. mine. I'm gonna let Kembali it di acara shine. Bina Iman Online Anak Santo Gabriel. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, kita berdoa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan memulai kegiatan Bina Iman Online kami hari ini, Kau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan nih. Kita berdiri, kita nyanyi sama-sama yuk. Sungguh senangnya naik kereta, kereta besar buatan Tuhan. Sepinya Yesus, jalannya lurus, siapa mau ikut pergi ke surga? Aduh celaka naik kereta, kereta kecil buatan iblis. Supirnya ngantuk tak bisa duduk, jalannya nubruk-nubruk menuju ke neraka. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Halo adik-adik semuanya, selamat hari Minggu. Dan kakak juga mau ngucapin selamat datang di Bina Iman Anak Santo Gabriel Bandung ya adik-adik. Dan buat pertama kalinya nih kakak isi firman di 2021 ini. Dan kakak harap kita semua di 2021 ini tetap selalu sehat ya adik-adik semuanya gitu. Jadi yuk sama-sama kita langsung aja baca firman ya teman-teman semuanya, adik-adik semuanya. Bacaannya kali ini diambil dari Injil Markus. Injil Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yuk kita langsung aja yuk buka Alkitab kita. Yang belum bawa Alkitabnya diambil, dibuka langsung ya adik-adik semuanya. Dan langsung kita baca bersama-sama dan dengarkan bersama-sama. Ya, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat itu, ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, adik-adik, setelah kita baca Injil Tuhan hari ini, yang tadi diambil dari Injil apa? Injil Markus ya.
dengan judul tadi itu Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum ya. Jadi intinya Yesus mengajar dan menyampaikannya seperti memiliki semua kuasa atas segala-galanya. Tidak seperti guru-guru pada umumnya gitu adik-adik. Ya. Nah, kakak mau coba cerita juga gitu untuk bacaan firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik semuanya, kakak mau nanya, di sini ada yang suka main game nggak atau permainan? Kakak yakin pasti pada suka ya main game ya, adik-adik semua ya gitu ya. Tapi jangan sering-sering main gamenya juga gitu, harus sering belajar juga ya, sama sering gereja gitu. Nah, apa sih yang adik-adik suka mainnya? Main apa gitu, maksudnya game apa gitu. Nah, kalau kakak suka itu salah satunya main Monopoly. Nah, game Monopoly. Adik-adik tahu dong game Monopoly ya. Nah, jadi game Monopoly ini sebenarnya sangat sederhana gitu. Tapi untuk memainkannya kita harus membaca aturan dengan baik gitu kan. Jadi ada aturannya dalam game Monopoly itu. Nah, terus pertanyaannya, siapa yang membuat aturan itu dalam game Monopoly yang tadi? Siapa? Ya pasti yang buat dong gitu kan. Jadi yang buat pasti memiliki pemahaman untuk nanti game ini harus bisa dimainkan senyaman mungkin sama kita semua kan gitu. Nah, aturan itu dibuat untuk kita asik dalam bermain game itu gitu kan adik-adik semuanya. Maka permainan itu akan menjadi menyenangkan gitu. Kebayangkan kalau misalnya ada pernah nggak adik-adik main game nih gitu kan, main Monopoly atau game apapun itulah yang punya aturan pasti kan, terus ada yang melanggar, nah pasti nggak asik lah ya gitu. Nah, jadi supaya senyaman mungkin dibuat aturan itu, maka kita harus mematuhinya gitu adik-adik. Nah, game atau permainan sama dengan kurang lebih sama dengan kehidupan adik-adik ya. Nah, coba kakak sampaikan seperti itu supaya kita coba nih kira-kira apa sih hubungan bacaan hari ini sama game atau permainan yang tadi kakak sampaikan. Nah, game itu bisa kita coba samakan dengan kehidupan kita, permainan itu ya, yang harus punya aturan. Dan aturannya dalam hidup kita sebagai orang Katolik atau orang Kristen yang percaya akan Yesus Kristus adalah ini yang tadi kita baca adik. Ya, yang tadi kita baca bersama-sama. Ini adalah aturan kita. Jadi Alkitab, Injil Tuhan adalah aturan hidup kita yang harus kita patuhi gitu kan adik-adik. Siapa yang buat Alkitab? Ya Tuhan yang buat Alkitab. Buat apa Tuhan buat Alkitab? Supaya kita memainkan permainan kita dalam hal ini hidup kita lebih menyenangkan tentunya ya, dalam hal yang positif gitu tuh. Pasti Tuhan menginginkan kita dengan hal yang baik-baik dong gitu adik-adik. Nah, makanya apa yang kita lakukan barusan adalah salah satu praktek kita mematuhi aturan Tuhan gitu ya. Dan adik-adik udah bagus nih ikut nonton dia online, mungkin sebelum-sebelumnya sering ke gereja gitu, dan kakak harap kedepannya makin sering ke gereja atau sering baca Alkitab, dan adik-adik udah menaati aturan itu. Dan harapan kita semua tentu adalah janji Kristus ya adik-adik ya, untuk hidup kita lebih bahagia pastinya. Nah adik-adik, tadi pernah gak kita dengar kan Tuhan Yesus tuh masuk ke dalam bait Allah lalu mengajar gitu kan. Nah, kitab suci menceritakan bahwa orang-orang yang mendengarkannya menjadi takjub akan pengajarannya. Yesus tidak seperti guru-guru pada umumnya. Dia adalah mengajar yang seperti memiliki kuasa atas segala-galanya. Tadi disebutkan dalam kitab suci ya adik-adik ya. Nah, kenapa ya? Karena Yesus mengetahui peraturan itu dan melakukan aturan itu ketika dia ada di dunia.
gitu. Nah terus eh, buat apa Yesus melakukan hal itu? Ya karena Tuhan Yesus itu taat kepada Bapa dan cintanya terhadap umat manusia. Nah itulah Tuhan Yesus mengajar supaya kita itu mengerti akan aturan dari Tuhan. Itu yang disampaikan adalah di Injil, adalah di Alkitab ini semuanya adik-adik. Jadi sebenarnya gampang ya adik-adik. Apa sih aturannya? Kita baca Alkitab. Nah itu intinya. Ya adik-adik ya, salah satu yang bisa kita lakukan dalam menaati aturan Tuhan. Begitu. Nah, adik-adik, Yesus adalah Tuhan dalam rupa manusia gitu, yang turun ke dunia untuk mengajari kita bagaimana harus menjalani hidup. Nah, Tuhan membuat aturan dan menunjukkannya kepada kita cara menjalankan aturan itu. Sekarang Ia menghendaki agar kita mengikuti aturan-aturan itu sehingga dapat menikmati kehidupan sesuai dengan rencananya. Ya, adik-adik. Nah, jadi tadi kakak sampaikan juga salah satu poin kuat, ayat emas lah gitu ya, yang dibacaan kita tadi ada di ini ya tadi ya adik-adik, yang Tuhan Yesus itu yang menghardik ya, ayat 25 ya. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan seketika setan itu keluar daripadanya. Nah adik-adik, jadi apa yang ada di Injil ini adalah semua ajaran Tuhan, dan itu pernah ada di dunia ini dan nyata. Dan Tuhan mengajak kita langsung ke dunia ini untuk menaati aturannya. Ya, nah sekian bacaan firman hari ini dan sharingnya hari ini. Semoga kita semua makin rajin untuk menaati aturan atau perintah dari Tuhan. Salah satunya ya ini, ikut Bina Iman Anak online, terus gereja, dan coba belajar pelan-pelan atau baca Alkitab mulai dari sekarang sesering mungkin agar kita ya sesuai dengan kehendak Tuhan yang baik menurut Dia untuk kehidupan kita. Ya adik-adik, jadi dari kakak itu aja. Sampai ketemu lagi di Bina Iman Anak edisi selanjutnya. Dadah. Hai anak-anak, hari ini kita mau membuat kreativitas Bina Iman. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. Yang pertama, anak-anak boleh membuat lingkaran di kertas lipat. Lalu ada juga daun dan juga ada kelopak bunganya. Kita mau membuat bunga. Lalu kita akan menempelkan kelopak bunganya.
Lalu anak-anak tempelkan batangnya. Kemudian daunnya. Nah, lalu anak-anak bisa tuliskan di sini. Di kelopaknya anak-anak bisa tuliskan apa saja yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada anak-anak. Dan bisa anak-anak tulis di sekelilingnya. Nah, ini kreativitas kita minggu ini. Nah, anak-anak boleh membuatnya di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana acara sekolah minggu kita hari ini? Seru banget kan? Jangan lupa kembali lagi minggu depan, karena pastinya nggak akan kalah serunya dengan hari ini. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dari awal hingga akhir pertemuan ini Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami mau berdoa Tuhan untuk kesehatan kami, untuk keluarga kami, Engkau yang berkati kami selalu supaya kami bisa menjalankan hari-hari kami dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dadah! There's a lot of